Ayo. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Mas Ari mana aja? Ada. Ya. Sehat ya? Siap. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Ayo. Saya. Ya, Mas Ari. Jaga. Doa yang sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Pada Pak Guru hormat doa. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini Pak Guru selalu tidak jenuh, selalu mengingatkan untuk anak-anak semuanya selalu menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa sehat itu mahal harganya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap hari setelah anak bepergian mencuci tangan, jangan lupa ya. Masuk ke kelas juga cuci tangan. Pulang dari bermain sampai rumah cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, cuci kaki, cuci tangan ya. Jangan lupa juga mandi, gosok gigi, nah, terus keramas ya. Jangan lupa rambutnya biar bagus. Nah, di sini anak-anak nanti akan mengikuti pembelajaran ya, di mana pembelajaran nanti akan kita laksanakan selama 1 jam lebih ya. Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semua berdiri. Sudah siap? Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, jika tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan negara kita, lagu wajib ya, lagu wajib yang harus kita selalu dengungkan dimanapun dan kapanpun, terutama dalam setiap upacara bendera dan setiap pagi mungkin lagu nasional yang lain juga bisa kita nyanyikan. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini nanti anak-anak di dalam pembelajaran nanti setelah mengikuti pembelajaran, nanti anak-anak itu diharapkan bisa menyusun operasi pembagian dengan tepat. Nah, dari pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan bisa menyusun operasi pembagian dengan tepat. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak dapat melakukan pengerjaan operasi pembagian dengan benar. Jadi setelah nanti mengikuti pembelajaran, anak-anak harus bisa dalam mengerjakan operasi pembagian. Yang ketiga adalah anak-anak nanti diharapkan bisa memecahkan soal pembagian bulat dengan benar. Nah, nanti setelah pembelajaran tentunya ada kegiatan evaluasi, ya, ada kegiatan nanti istilahnya tugas dan lain-lain ya. Itu yang anakku diantaranya nanti setelah anak mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya, Pak Guru di sini mau bertanya kepada anak-anak. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya ya, pernahkah anak-anak atau tahukah anak-anak tentang pembagian? Tahu. Tahu ya, simbolnya tahu? Simbol pembagian? Tahu. Tahu, Mas Ari tahu ya? Simbol pembagian? Tidak. Oh belum? Wah, simbol pembagian itu ada titik dua atas dan bawah. Nah, sudah ingat Mas Ari? Nah, jadi kalau di pelajaran dulu Pak Guru kecil itu nama adanya Piporondo, Poro lan Sudo. Nah, Peng itu perkalian, Poro itu pembagian, lan itu penjumlahan, Sudo itu pengurangan. Dan di sini nanti anak-anak akan belajar tentang pembagian. Nah, sekarang sudah tahu ya simbol pembagian ya? Sudah. Nah, di sini Pak Guru mau tanya, pernahkah anak-anak berbagi sesuatu kepada temannya? Sudah. Siapa yang sudah pernah membagi sesuatu kepada temannya? Sudah pernah membagi? Nah, siapa yang sudah pernah berbagi? Coba kamu, Mbak. Berbagi apel. Berbagi sama siapa? Teman. Berapa orang? 2 orang. Oh, apelnya diapakan? Dipotong menjadi 2. Sama besar apa tidak? Sama besar. Ya, berarti adil ya. Jadi ada lagi yang lain, contoh yang lain yang berbagi. Coba Mas Tegar. Saya membagikan coklat. Coklat. Loh, coklatnya dibagi sama siapa? Sama? Temannya berapa? 2. Wah, dibagi jadi 2 ya. Sama kan? Nah, berbagi itu harus sama. Lagi coba Mbak Dina, apa? Berbagi roti, Pak. Roti apa? Roti rumah kelapa. Rumah kelapa. Rumah kelapa yang kecil-kecil itu. Nah, terus membaginya bagaimana? Dipotong. Dipotong. Rumah yang mana? Kalau rumah itu kan kecil-kecil banyak itu. Kok pembaginya dipotong? Bagaimana itu pembaginya? Ayo, bagaimana? Masa rumah segini dipotong-potong? Bagaimana? Berarti dibagi sesuai Satu. Nah, satu satuan itu ya, satu roti itu ya. Isinya ada berapa? Ada 12. Ada 12. Terus dibagi berapa orang? Temanmu berapa? Temennya 2. 2. Oh, dibagi 2 berarti. Berarti mendapatkan berapa itu satu orangnya?
Berapa? Oh, berarti orang 3 apa orang berapa? Orang Ayo, dipikir dulu. Orang berapa? Kamu, temanmu berapa? 2. 2, berarti 3 orang sama kamu. Isinya 12. Kalau 2 dibagikan kepada 3 orang, dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, dihitung. 12 roti kan? Temanmu 3 orang. Jadi 12 ini dibagikan kepada temanmu 3, berarti sama kamu dapat berapa? 4. Nah, 4 orang ya. Nah, itu ya. Itulah namanya pembagian. Jelas biasanya. Nah, tadi tidak kira Pak Guru roti romanya besar, terus bagian. Roti roma kan kecil-kecil itu ya. Ya. Terus selanjutnya anak-anak just paham dengan itu ya tadi ya pembagian ya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan contoh pembagian. Sebentar ya. Ya. Coba anak-anak perhatikan. Sebelum kita mulai, di sini Pak Guru punya. Ya, ini dia. Itu gambarnya Pak Guru ya? Bagus ya. Coba lihat. Ini apa ini anak-anak? Pembagian. Oh, pembagian ya. Coba lihat. Lihat kan? Kelihatan. Nah, pembagian. Di situ ada pembagian 50 dibagi berapa itu? 2 ya. Dapat berapa itu? 25. Seperti Mbak Dina tadi roti roma kecil-kecil 12 dibagikan kepada 3 orang mendapat berapa? Tadi 4 ya. Nah, terus ini yang bawah nomor 2 berapa itu? Pembagian berapa ini? 50 dibagi 10. Apa? Dapat berapa itu? 5. Yang ketiga 30 dibagi 10 berapa? 3. Ya, terus kemudian itu 30 dibagi berapa? 5. Hasilnya 6. nah, ini ya anak ya. Oh. Terus coba Guru berikan satu contoh lagi. Bentar ya. Coba salah satu maju. Mbak Dina atau siapa ya? Coba maju sini ya. Nah, coba kamu nanti tanya sama temanmu ya. Kayak Pak Guru tadi. Nah, kita tunggu ya, sabar ya anak ya. Iya, ini agak. Coba Mbak Dina. Coba ditanyakan kepada temannya. Itu akan di. Ya, coba tanya sama temannya. Teman-teman. Teman-teman, Ini pembagian. ini pembagian. Berapa pembagian Bang? Berapa dibagi berapa? Silakan. Nah, biar temanmu lihat. Nah, itu pembagian apa anak? 5 dibagi 5. berapa? 1. 1. Terus kemudian 10 bagi 5. dibagi 5 berapa? 2. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Dina. Tepuk tangan. Dina bisa sulapan ya. Ini bisa nanti ya. Nah, itu tadi satu contoh untuk pembagian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Di sini ada nyanyian Guruku Tersayang. Anak-anak dinyanyikan dengan semangat ya. Di sini ada gerakannya anak-anak tirukan. Ayo silakan berdiri. Siap, kamu boleh di belakang sana, agak ke belakang. Nah, kursinya agak di sini kan. Sudah? Siap ya?
Bentar ya. Sebentar. Ini ada sedikit kendala, sebentar ya. Ya, jadi nanti di rumah juga bisa nanti melatih gerakan tadi ya. Nanti Pak Guru berikan nyanyiannya dan gerakannya, nanti anak-anak juga bisa digerakkan di rumah. Seperti setiap pagi kita juga melakukan senam apa anak-anak? Senam apa? Juara. Senam juara. Senam juara sama apa? Narkoba. Nah, narkoba. Nanti narkoba ya. Nah, terus di sini anak-anak akan belajar tentang pembagian, di mana pembagian ini nanti anak-anak akan membagi tentang pembagian bersisa dan pembagian tidak bersisa. Maksudnya tidak bersisa dan bersisa itu apa? Dia tahu? Dia tahu? Dia tahu? Belum? Nah, makanya nanti diperhatikan ya, supaya anak-anak nanti tahu tentang pembagian bersisa dan tak bersisa. Pembagian bersisa itu maksudnya adalah di mana hasil baginya nanti sisa. Seperti pembagian Mbak Dinar tadi, 12 roti dibagikan ke 3 orang mendapatkan 4-4. Ada sisanya tidak? Tidak. Ada tidak? 12 dibagikan kepada 3 orang. Tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada berarti itu pembagian yang tidak bersisa. Ya. Terus yang bersisa bagaimana Pak Guru? Yang bersisa misalkan rotinya Mbak Dinar tadi 13 isinya dibagikan kepada 3 temannya tadi, mendapatkan 4-4. Karena 13 berarti sisa 1. Nah, satunya ini bagaimana? Nah, bisa kamu bagi lagi, silakan potong kecil-kecil supaya adil. Nah, itu ya. Jadi nanti pembagian bersisa dan pembagian tidak bersisa. Terus pembagian ini nanti juga bisa diselesaikan dengan namanya porogapit. Anak-anak sudah tahu porogapit? Sudah. Sudah tahu belum? Sudah. Nah, tentunya di kelas 3 kemarin kan anak-anak sudah diberikan pembelajaran tentang pembagian, namanya porogapit. Nah, pembagian ini itu disebut juga pengurangan terus. Jadi pengurangan secara terus-menerus hingga nanti hasilnya menjadi 0 atau sisa 1. Pembagian juga disebut juga yaitu kebalikan dari perkalian. Ya, kebalikan dari perkalian, di mana pembagian ini nanti misalnya ada satu contoh ya, satu contoh tadi Mbak Dinar punya roti. Roti itu dibagikan kepada 3 temannya. 3 temannya sama Mbak Dinar kan 3. Mendapatkan 4 ya. 4. Lah, sekarang dibalik. Dari 3 orang ini tadi kan punya roti 4, punya roti 4, punya roti 4. Padahal yang dibagi tadi 12 roti. Kan 12 dibagi 3, 4 hasilnya. Terus dibaliknya bagaimana Pak? Berarti 4 dikali menjadi 12. Nah, itulah pembagian kebalikan dari perkalian. Nah, terus nanti juga pembagian juga pengurangan secara terus. Nah, nanti ada materinya. Nah, ini ya. Sebentar ya, nanti ada. Jadi anak-anak bisa melihat
dulu ya, agak loadingnya agak lemot. Nah, nanti anak-anak bisa belajar. Ya, jadi pembagian ini nanti anak juga bisa selesaikan dengan Porogapet. Porogapet itu simbolnya sudah tahu ya. Caranya sudah tahu ya. Sudah tahu semua ya. Nah, di kelas 3 kan sudah. Harusnya anak-anak tinggal mengingat-ingat saja. Nah, di sini nanti anak-anak semuanya akan tahu. Ini nanti ya, itu harus slideshow. Nah, di sini ada video pembelajaran. Coba anak-anak perhatikan ya. Ya. Anak-anak perhatikan dengan baik supaya nanti anak-anak lebih paham. Sebelumnya kita dulu ya masalah anak yang terkait dengan kuninnya. Terdengar anak? Kan cerita berikut ini Tania akan membagikan 6 permen kepada 3 temannya. Nah, ini tadi kan seperti roti Mbak Dina tadi ya. Dia punya roti. Nah, caranya kita gunakan konsep pembagian. Pembagian adalah pengulangan yang berulang. Kita bagikan 6 permen itu masing-masing kepada 3 teman Tania. Ya, ternyata 6 permen itu habis, tak bersisa. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau 6 permen diberikan kepada 3 anak, maka setiap anak mendapatkan 2 permen. Bisa digambarkan sebagai pembagian Porogapet seperti ini. Macam pembagian ada 2, tak bersisa dan bersisa. Untuk pembagian yang bersisa, perhatikan cerita berikut ini. 6 permen dibagikan kepada 4 teman kalian. Oke, di sini ada 6 permen dibagi satu persatu kepada 4 teman kalian. Ternyata sisanya adalah 2 permen. Jadi 6 dibagi 4 adalah 1 dan sisanya 2. Pembagian ya. Ini ada lagi materi berikutnya, anak-anak kembali perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan ganda. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembagian. Untuk pembagian ini kita pakai metode bersusun atau yang sering kita dengar adalah dengan cara Porogapet. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Untuk yang pertama kita akan membagi 24 dibagi dengan 2. Kita bagi 24 dibagi 2 ini dengan cara bersusun atau Porogapet, yaitu caranya kita tulis 24 kita bagi dengan 2. Yang pertama kita bagi adalah 2 ini ya. 2 kita bagi dengan 2. 2 kita bagi dengan 2, hasilnya 1. Nah, setelah itu 1 ini kita kalikan dengan 2 ini. 1 kali 2 hasilnya 2. Kita tulis di sini, lurus dengan 2 ya. Kemudian kita kurangkan. Nah, seperti ini. Jadi 2 dikurangi 2 0. Kemudian 4 ini turun. 4 turun. Setelah itu 4 ini kita bagi dengan 2 ini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Saya ulangi, 4 ini dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah itu kembali lagi 2 ini kita kalikan dengan 2 ini. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kita tulis di sini ya. Kemudian kita kurangi.
4 dikurangi 4, 0. Nah, karena yang kita bagi semuanya sudah habis, maka 24 dibagi 2 hasilnya adalah ini 12. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Gitu ya, mudah sekali untuk cara bersusun atau cara porokabit ini. Untuk contoh yang kedua, kita akan membagi 282 dibagi dengan 3. Kita tulis 282 kita bagi dengan 3. Nah, yang pertama yang kita bagi adalah 2 dibagi dengan 3. 2 dibagi dengan 3 tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, maka kita ambil 2 angka ini, 28. 28 dibagi dengan 3. 28 dibagi dengan 3, hasil yang mendekati adalah 9. Mengapa 9? Karena 9 jika dikali dengan 3 hasilnya adalah 27. Mengapa tidak 10? Karena kalau 10 nanti hasilnya 10 kali 3 30, berarti di atasnya 28. Nah, seperti itu tidak boleh. Kembali lagi ke sini, setelah 9 kali 3 hasilnya 27, maka kita kurangi 8 dikurangi 7 hasilnya 1, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Setelah kita kurangi, kita turunkan 2 ini ya, 2 yang satuan ini kita turunkan jadi ini 12. Kemudian 12 ini kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian kita kembalikan lagi 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian kita kurangi lagi 12 kurangi 12 hasilnya adalah 0. Nah, ini yang kita kurangi sudah habis, berarti 282 jika dibagi dengan 3 hasilnya adalah 94. Tulis di sini 94. Untuk contoh ketiga, kita akan membagi 603 dibagi dengan 3. Tetap dengan cara bersusun atau porokabit. Kita bagi 603 kita bagi dengan 3. Yang pertama kita bagi adalah ini 6 kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, setelah itu kita kurangi. Nah, seperti ini ya. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kemudian langkah selanjutnya kita turunkan 0 yang ini. 0 bulan ini kita turunkan. Nah, kita turunkan. Nah, ini hati-hati ya. Setelah kita turunkan, karena ini 0 dibagi 3 tidak bisa. Kita tidak boleh menurunkan lagi. Kita tidak boleh menurunkan 3 ini. Ya, ingat. Kita menurunkan 0 ini, terus kemudian 0 ini kita bagi dengan 3, kan tidak bisa. Kita tidak boleh langsung menurunkan 3. Jika tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Maka setelah kita turunkan 0 ini tadi, 0 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis 0. Nah, kita tulis 0. Itu ya. Setelah itu kita kalikan 0 kali 3, 0 kali 3, 0. Terus kemudian kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 0, 0. Nah, baru setelah itu kita boleh menurunkan 3 ini. Kita turunkan 3. Nah, itu ya caranya. Setelah itu 3 dibagi 3 dengan 1. 1 kali 3 dengan 3, kemudian kita kurangi 3 kurangi 3, 0. Kalau ini sudah habis berarti sudah selesai. Berarti 603
3 dibagi 3 hasilnya adalah 201. Seperti itu ya cara pembagian dengan cara bersusun atau porogafit. Untuk contoh yang ketiga ini, kalau tidak hati-hati nanti hasilnya bisa 21. Maka untuk cara yang ini harus kita perhatikan. Untuk contoh yang keempat yaitu 180 kita bagi dengan 15. Caranya kita ambil dua angka ini 18 kita bagi dengan 15. 18 dibagi 15 hasilnya 1. Karena 1 kali 15 hasilnya 15. Kemudian kita kurangi 8 kurangi 5 hasilnya 3. 1 kurangi 1 0 atau 18 kurangi 15 hasilnya 3. Setelah itu kita turunkan 0 ini. 0 turun, berarti menjadi 30. 30 dibagi 15 hasilnya adalah 2. Karena 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Kemudian kita kurangi 30 dikurangi 30 jadi hasilnya adalah 12. Nah, contoh 1 sampai 4 ini tadi merupakan contoh pembagian tanpa sisa. Karena di sini tidak ada sisa atau 0, ini 0, semuanya tadi 0. Jadi tanpa sisa. Pembagian Bagaimana sisa. model pembagian Akhirnya sisa? bawah adalah Dan untuk pembagian dengan sisa, perhatikan model-model soal berikut ini. Untuk contoh selanjutnya, kita akan melakukan pembagian dengan sisa. Untuk contohnya, perhatikan dua contoh ini. Yang pertama, kita akan membagi 45 dibagi dengan 4. Kita bagi 45, kita bagi dengan 4. Tetap menggunakan cara bersusun atau porogafit. Yang pertama kita bagi adalah 4 ini. 4 kita bagi dengan 4, 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 kali 4, 4. Nah, kemudian kita kurangi. Gitu ya. 4 kurangi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian 5 turun. 5 turun. Gitu ya. Setelah 5 turun, 5 ini kita bagi dengan 4. 5 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Setelah itu kita kurangi. Setelah kita kurangi, 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah habis. Tidak ada yang bisa kita turunkan. Maka 1 ini dinamakan sisa. Jadi 45 dibagi 4 hasilnya adalah 11. Sisa 1. 1. Nah, itu ya, ini yang dinamakan dengan pembagian dengan sisa. Contoh kedua, kita membagi 502, kita bagi dengan 5. Yang pertama yang kita bagi adalah 5 ini. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian setelah itu kita kurangi. Nah, itu ya. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Setelah 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 0 yang ini kita turunkan. Nah, 0 dibagi 5 tidak bisa. Kita tidak boleh langsung menurunkan 2. Jika tidak bisa seperti ini, maka kita tulis 0. 0 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0. Nah, baru kemudian 2 boleh turun. 2 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Nah, ini ya, saya ulangi ya.
bagi 5 hasilnya 0. Tidak boleh 2 ini langsung menjadi sisa, tidak boleh. Jadi 2 ini harus kita bagi dengan 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Karena di sini tidak ada yang kita turunkan, maka 2 ini dinamakan sisa. Jadi 502 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 100 sisa 2. Ya, 100 sisa 2. Tidak boleh 10 sisa 2, tapi 100 sisa 2. Nah, itulah cara pembagian dengan cara bersusun atau prorogasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi anakku video pembelajaran tentang pembagian. Bagaimana? Sudah paham anak-anak semuanya? Sudah paham ya? Nah, untuk selanjutnya di sini akan Pak Guru berikan sedikit bahan bacaan materi pembelajaran, di mana pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kita Pak Guru singgung ya. Terus pada operasi perkalian diketahui A kali B sama dengan C, maka ketika akan diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk operasi pembagian menjadi C dibagi B sama dengan A, itu ya. Jadi dalam bentuk angka, maka catat bilangan operasinya itu 2 kali 3 itu sama dengan 6. Maka menjadi bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu semua kebalikannya, paham? Paham ya? Nah, atau bisa juga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, terus penting untuk diketahui pada operasi pembagian, maka setiap angka yang dibagi 1 itu hasilnya akan sama dengan angka yang dibagi. Jadi pembagian itu ya angka berapa saja, jika dibagi 1 itu ya hasilnya angka itu sendiri. Misal contoh itu 1 dibagi 1 hasilnya 1, 2 dibagi 1 ya hasilnya 2. Ya, ini yang sering anak-anak dulu waktu di kelas dasar sering terkecoh ya. Ini ya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, terus sekarang ini pembagian bersisa tadi sudah diterangkan di video ya. Nah, di sini Pak Guru misalnya punya permen 48. Nah, terus dibagikan kepada 9 anak. Berapa permen setiap anak akan nanti Nah, ini. Itu ya, jadi permennya tadi 48. Terus dibagi 9, kelihatan aja. Ya kan ya? Nah itu, jadi 48 dibagi 9 itu hasilnya adalah 5 ya. 5 kali 9 berapa? 45. Itu nanti sisanya 3 ya, sisanya 3 ya. Akhirnya karena ini sisanya 3, akhirnya 48 dibagi 9 itu berapa? Tadi mendapatkan 5, sisanya 3. Itu adalah pembagian bersisa tadi. Nah, di sini juga ada contoh tadi ya, contoh pembagian. Ya, kamu lihat di situ ada 92 dibagi 3 dengan prorogasi ya. Nah, itu 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3 kali 9. 3 kali 3 itu 9 ya. Nah, terus 9 dibagi 0 itu sisa berapa? Nah, akhirnya mendapatkan 30, sisanya 2. Jadi ingat, ini ya, 2 ini tidak boleh langsung 0. Nah, tidak boleh langsung sisa 2. Tadi dalam video sudah diterangkan ya. Jadi 2 ini dibagi 3 dulu, hasilnya 0. Nah, ini akhirnya
92 dibagi 3 adalah 30 sisa 2. Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, sini ya. Jadi pembagian bersisa adalah pembagian yang tidak habis atau nol atau masih sisa. Itu namanya pembagian bersih, ada sisanya. Sedangkan pembagian tak bersisa yaitu pembagian yang hasil akhirnya tidak bersisa atau nol. Dalam pembagian, jawabannya hasil bagi akan sama jika di bilangan yang dibagi atau pembagiannya dibagi dengan bilangan yang sama. Itu nanti ada contohnya nih. Nah, ini contohnya. Contoh yang tadi. Operasi pembagian. Nah, di sini ada bilangan 80, kelihatan ya? Nah, 80 itu kalau ke kanan, coba lihat ke kanan, itu dibagi 2 sama dengan 40. Terus ke bawah dibagi 8 sama dengan 5. Nah, inilah maksud dari yang ketiga tadi ya. Nah, 80 ini juga bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Dengan yang pertama dibagi 4, 80 dibagi 4, hasilnya berapa itu? 20 ya. 20 dibagi 4 5, dan hasil akhirnya adalah sama. Itu maksudnya apa? Misal 10 itu dibagi 2 hasilnya berapa? 5. 10 juga bisa dibagi 5, hasilnya berapa? 2. Sama ya? Ya, jadi pembagian ini bisa dibagi dengan 2 kali, tidak hanya 1 kali, bisa dibagi dengan pembilangan yang lain, dan nanti hasil akhirnya itu akan sama apabila pembaginya itu adalah sama atau kelipatannya. Lihat nih, 2 dengan 4 ini kan kelipatannya ya. Terus 4 dengan 8 itu kelipatannya, tuh. Nah, di sini ya. Jadi anak-anak, terus inilah nanti yang akan anak-anak kerjakan di tugas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini Pak Guru, sebelum Pak Guru bagikan LKPD atau tugas, anak-anak sudah paham tentang pembagian tadi? Sudah ya, dari atas, dari video yang tadi Pak Guru munculkan, anak-anak memperhatikan. Nah, itu dari pembagian. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya, Pak Guru akan membagikan lembar LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama kelas ya. Ini selalu besar. Sebelum mengerjakan, dilihat perintahnya ya. Nah, di situ anak-anak kerjakanlah soal di bawah ini dengan operasi pembagian. Jadi biasakan anak-anak dalam mengerjakan itu diberikan cara mengerjakannya. Tadi kan sudah ada cara mengerjakan bagaimana? Ya, itu di ini namanya di namanya diisi ya. Jangan lupa nanti Pak Guru biar mudah untuk menilainya. Kalau susah diberi alas, bawahnya diberi alas biar tidak rusak lembarnya ya. Sudah bisa dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas, misalnya tulisannya kurang jelas, bisa ditanyakan ke Pak Guru. Ya, silakan dikerjakan. Di lembar kerjanya ya anak-anak ya. Di lembar kerjanya juga jangan lupa diberikan nama.
Sudah. Nah, jangan lupa diberi nama ya dan kelasnya. Jadi nomor 1, nomor 1, nomor jawaban tadi nomor 1. Nggak bawa pensil, Pak. Sudah anak? Belum. Ya, yang sudah nanti dikumpulkan ya. Sudah ya? Sudah? Sudah? Sudah aja dikumpulkan. Ayo Mas Kari, tambah Dina dikumpulkan. Ayo. Ayo. Ya, terima kasih ya. Gimana tadi, ada kesulitan tidak dalam penyelesaian tadi? Tidak. Ya, ini sudah selesai semua. Dan untuk selanjutnya, anak-anak, Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok ya. Kami yang kelompok 1 Mbak Dina, kelompok 2 Mas Hari. Nanti silakan dikondisikan. Ayo, bisa duduk dengan kelompoknya. Nah,
dicontohkan tadi. Ini ya, ini contohnya. Nah, anak-anak membuat gagangnya. Nah, situ ada perintahnya nanti. Anak-anak bentar ya. Anak-anak mengerjakan itu, langsung saja dikerjakan. Nah ini ya. Nah, anak langkah pertama adalah buatlah bangun datar, tuliskan bilangan yang kalian tentukan. Terus pertama bangun datar, setelah kamu tulis bilangan, setelah kamu tulis tempelkan pada kertas kata hingga menjadi bagian operasi bilangan yang benar. Terus kita bagian operasi pembagian itu ya. Nah di garis. Nah, enak itu di sini. Enak. Ya, nanti dagang. Banyak tapi sudah. Nah, ya satu mengenai makanya apa tadi? Nah, makanya begini gitu ya. Nah, channel ini nanti kebanyakan. Nah, nanti ini bagus. Ya, kemudian
turun. Nah. Tarik ke sini, kamu kan jadi berapa jauh kan? Nah, kita lakukan jangan perhatikan ya, jangan sampai keliru ya. Ya, kalau ada diberi betul, sudah memotong potongannya tidak mengganggu ya. Pakai yang warnanya kelihatan. Ini pakai merah. Ya. Pakai yang warna ya.
Ya, ayo. Ayo ganti warnanya. Ini warnamu kan tidak kelihatan. Kalau yang sudah bisa ditempelkan. Ya, bisa ditempelkan. Ini pakai ini. Ditempelkan. Kalau sudah. Dipegangi temannya tidak untung. Ya, dibantu. Sudah. Klik lagi dulu. Dia kurangnya apa? Ayo. Kurangnya apa? Kemudian tadi yang pertama. Ini. Ayo. Ayo peralatannya itu lihat. Ya sudah belum? Ini berdua kali di sini. Berapa itu?
Mulai bulan garis. Pakai spidol jangan kegiatan. Ya, perhatikan ya, perhatikan ya, pakai spidol. Kenapa jauh terus? Nanti spidol kan nggak gampang. Selesai bisa ditempelkan di tempat. Bisa ditempel, sudah bisa ditempel, bisa ditempelkan di sana, ya dibantu, bagian sisi, bantu, temannya, ini, satu berantara, kelas jangan sampai. Yang satu lihat dari sini, ini lihat di paspora, jangan sampai miring. Ya, kalau sudah ditempelkan.
pas sana lebarnya. Coba aja. Sudah. Iya. Ya sudah ditembakkan, bantu lepas dulu. Ya lepas dulu saja. Awas jangan sampai. Belum, udah. Baru, jangan sampai kering ya. Jangan sampai kering. Jangan sampai kering. Ya, awas kering. Sebelah utara, naik, sebelah utara naik. Naik, sebelah utara kiri naik. Kiri naik, ayo naik tuh. Ya, tempel. Awas sama terusnya. Ya. Terima kasih. Ayo semuanya kita tepuk semangat. Ini hasil karya sudah ditempel di tempat ya. Ini Pak Guru mau perwakilan salah satu wakil dari kelompok untuk menjelaskan apa yang anak-anak buat ini. Ayo nomor 1 siapa? Ayo. Siapa? Sudah? Ya. Nah, silakan belajar ke sana. Belajarnya ke sana. Nah, sambil melihat bisa. Ayo. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok 1. Dari 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Dan 9 dibagi 3 sama dengan 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus kelompok the best. The best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Ya. Ulang lagi. Kelompok the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Terima kasih teman. Ayo kelompok 2 siapa? Siapa yang mas dulu? Kelompoknya Mas Ali ya, Mas Ali. Sampai ya atas itu. Iya. Jangan berbalik. Kelihatan enggak? Satu betul. Di sini bilangan 80. Oh, belum tepat itu. Itu simbolnya apa itu? Ini. Bisa dibantu temannya Mas Sefan? Ayo, dibantu dulu. Diapakan itu? Masih ketinggalan, ayo. Diapakan? Ya, yang ke bawah. Ya. Ya. Ayo dilanjutkan. Ya, terima kasih. Berikan tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best.
tugas untuk pembuatan karya anak-anak sudah selesai ya. Dari hasil karya anak-anak ini sudah bagus ya, sudah bagus. Hanya saja tadi kelompok 2 kurang teliti tadi ya, masih ada kurangnya ya, mungkin tergesa-gesa tadi ya. Tidak apa-apa, untuk selanjutnya nanti jika ada tugas kelompok 2 hendaknya lebih teliti lagi ya dalam kerjakan ya. Untuk kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 juga sudah bagus, hanya saja tadi ada satu kesalahan yang kurang teliti. Ini berarti anak-anak sudah paham ya untuk pembagian secara menggunakan apa? Bagan. Nah ini nanti hasil karya anak-anak ini nanti bisa ditempelkan di mading itu ya, nanti ditempelkan untuk menghias kelas kita supaya terlihat bagus ya. Untuk selanjutnya di sini Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Ya ini nanti anak-anak kerjakan. Nanti Pak Guru berikan waktu ya 10 menit. Jangan lupa diberikan nama ya, nama kelas ya. Berikan nama ya, jangan lupa ya. Ya dikerjakan di lembar jawab. Apa? Oh, kelas 1 ini. Nanti yang gambar ini bisa langsung dikerjakan di sini ya. Ya, sudah kotak. Yang nomor 1 sampai 4 jangan kerjakan di belakang. Yang kolom-kolom itu jangan kerjakan langsung di kolomnya ya. Sini langsung bisa. Jangan lupa nama, nomor absen. Ya.
Sudah selesai? Jangan diambil tapi angkat saja, barangnya angkat saja. Barangnya langsung angkat. Angkat sini. Yo, sudah selesai? Yo. Sudah selesai, nanti dihubungkan ya. Sudah selesai Mas? Ya, nanti kumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Ya sudah. Tadi sudah. Yo. Sudah, ya sudah dikumpulkan. Yo. Kalau sudah dikumpulkan. Ya Mas Ali. Sudah dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Nomor satu sudah? Sudah, tinggal satu. Ya, untuk setelah anak mengerjakan tugas yang evaluasi ini, berarti kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya, kita sudah di penghujung pembelajaran, di mana pembelajaran ini anak-anak sudah mempelajari tentang pembagian. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, di sini ada satu contoh ya. Perhatikan, di sini ada satu contoh pembagian. Nanti pembagian bersisa atau nah, itu nanti anak perhatikan ya. Nih, di sini ada bintang dan mendung. Di sini adalah nanti bisa anak lihat ini pembagian bersisa. Nah, dilihat, di sini ada bintangnya yang jatuh. Ya. Nah, iya. Di situ ada satu mendung besar, di mana bintang itu menempati mendung-mendung kecil ya. Nanti anak-anak akan tahu jumlahnya. Iya. Sudah selesai. Coba anak-anak perhatikan. Satu mendung kecil dia ditempati berapa bintang? 5. Nah, berarti jumlahnya ada berapa itu mendungnya? 4 ya? 4. 5 dikalikan 4 ada 20. Berarti ada sisa 1 ya? Nah, itu adalah namanya pembagian bersisa. Jadi bintang jadi satu mendung besar, setelah dibagikan ke mendung kecil-kecil ternyata ada sisa 1. Nah, itulah pembagian bersisa. Ya. Selanjutnya perhatikan ini ya Pak Guru. Nah, ini konsep pembagian bersisa. Kita lihat itu ada apa anak? Gambar ember. Terus ada bulan. Kita akan Pak Guru bagikan kepada. Nah, kita lihat 1, 2, ya toh? Itu diberikan kepada piring. Ada lagi satu piring. 1, 2,
Jadi bola 4 tadi kita bagi ke 2 piring, mendapatkan berapa? 2. Ada sisa tidak di dalam ember? Tidak ada. Nah, itu kan namanya pembagian tak bersisa. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Mungkin anak-anak masih ada yang belum tahu tentang pembagian? Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang kurang jelas, Mas Ari? Ayo. Ya. Apakah pembagian itu bisa diselesaikan dengan cara lain? Ya, pembagian itu bisa kita selesaikan dengan cara yang lain. Mungkin anak-anak dulu waktu kecil di kelas 1 ada yang pakai itu ya. Semua itu ada. Nah, itu yang beli di itu ada bisa. Mungkin anak-anak yang ada yang pakai jari ya toh. Itu adalah jurus anak-anak waktu dulu. Tapi pembagian ini kita bisa selesaikan dengan aturan matematika dengan cara yang lain. Ya, dengan misalnya dengan pengurangan secara berulang-ulang tadi. Ya, bisa. Dengan cara dibalik, dengan cara perkalian juga bisa. Ya. Itu ya. Terus mungkin ada yang mau tanya lagi yang lain? Apa? Oh, dengan bagian. Oh iya tadi, maksudnya ini pembagian sesuai dengan bagian mungkin yang dimaksudnya adalah tadi seperti contohnya roti. Ya, roti 1 dipotong menjadi berapa ya? Maksudnya itu lah. Itu ya caranya bisa kita bagi dengan kita misalnya kalau gambar roti kita bagi pakai garis dulu. Pembagian itu kalau roti harus sama besar. Jangan dibagi yang satu kecil. Misalnya Mas Ari, saya punya roti, ketemu temannya minta. Nah, temannya dikasih kecil, saya yang besar roti saya. Nah, itu berarti bukan pembagian namanya. Ya? Sudah tahu bedanya? Kalau pembagian itu harus sama besar. Kalau mana sisa berarti bersisa. Ya, sudah tahu enggak? Sudah ya? Nah, inilah anak-anak semuanya. Setelah anak-anak mempelajari pembagian ini, tentunya anak-anak nanti akan tahu tentang pembagian, aturan pembagian. Tadi sudah dijelaskan Pak Guru bahwa pembagian itu ada yang bersisa dan ada yang tidak bersisa. Di mana pembagian ini bisa kita selesaikan dengan korok HP di dalam pembelajaran kita tadi, atau mungkin dengan pengulangan berulang, atau dengan kebalikannya adalah dengan perkalian. Terus untuk pembelajaran ini sudah selesai. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan bertemu. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan belajar tentang perkalian. Nah, nanti anak-anak bisa belajar dulu ya. Bisa belajar di buku untuk perkalian. Nanti anak-anak sudah belajar di rumah. Ketika pembelajaran, anak-anak tinggal mengulang materi yang diberikan oleh Pak Guru. Terus tidak lupa, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ya, kesehatan selalu dijaga karena kesehatan adalah mahal harganya. Ya. Terus untuk pembelajaran kali ini sudah di penghujung. Ya, anak-anak nanti bisa meninggalkan ruangan dengan bersama-sama sebelum pelajaran kita akhiri. Mari kita akan pokok the best dulu ya. Pokok the best untuk semangat kita semuanya. Ayo, pokok the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Nah, itu semangat kita semuanya. Sebelum kita akhiri, anak-anak bisa berkemas-kemas dulu. Nah. Ya, pembelajaran kali sudah selesai, anak-anak sudah bagus melaksanakan pembelajarannya, anak-anak sudah bekerja sama dengan baik. Ya, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan ditutup dengan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Nah, tadi Pak sudah Mas Ari, ada yang lain? Yo, ya, Tuhan. Siap.
semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.